Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan tentang AutoCAD mengenai fungsi dari icon-icon yang ada di AutoCAD. Untuk iconnya bisa kalian lihat sendiri di bagian atas ini. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang line. Line itu adalah garis. Jadi fungsi dari line di AutoCAD ini untuk membuat garis di AutoCAD-nya. Jadi cara membuatnya itu gampang aja. Kalian klik iconnya di sini di arah kursor ini icon line, bisa kalian klik atau kalian bisa menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan line di keyboard kalian. Sebagai contoh, saya akan mengetikkan di keyboard. Oke, jadi ketik aja line atau lebih cepatnya L aja udah cukup. Tapi kalau mau pertama nggak apa, kita ketik line. Nah, di sini kan akan muncul line. Kalian tinggal enter. Kalau sudah di enter, arahkan kursor ke layar, klik kiri sekali, habis itu tinggal tarik. Nah, ini dia garisnya mau diarahkan kemana. Nah, ini kan garisnya masih menceng nih. Untuk cara ngebuat auto lurusnya itu kalian bisa tekan F8. Jadi untuk semua garis kalian bisa tekan F8 untuk ngebuat garis tersebut lurus. Jadi kita tekan aja F8 di keyboard. Oke, lihat garisnya sudah lurus ya, nggak menceng-menceng lagi kayak tadi. Oke, jadi ini untuk line. Yang kedua itu ada polyline. Jadi polyline itu tidak jauh beda dengan line, sama-sama untuk membuat garis. Bedanya kalau polyline itu garis yang terhubung, sedangkan kalau line itu garis yang terpisah. Jadi contohnya kita akan membuat sebuah persegi, asal aja ya. Jadi kita akan menggunakan polyline dulu. Kalian klik ini. Oke. Nah, kalau kalian klik, dia akan jadi satu garis seperti ini. Maksudnya semuanya terhubung. Nah, kalau kalian blok ini juga, nah maka dia akan terhubung langsung semua, tidak terpisah antar bagian garisnya. Oke, kalau untuk line kita coba buat. Jadi di sini kita buat sama aja. Oke, ini kalau kalian tekan bagian atas, nah antar garis atas, kiri, kanan, dan bawah itu semuanya saling terpisah, berbeda dengan polyline. Jadi intinya gitu aja sih. Kalau kalian blok bisa kalian lihat tuh, nggak keblok semua ya. Yang ini nggak keblok semua. Jadi polyline ini garis terhubung, sedangkan line ini garis yang tidak terhubung. Tapi fungsinya sama-sama untuk membuat garis, tergantung kebutuhan saja. Oke, selanjutnya itu ada circle. Untuk bagian keyboardnya nggak perlu terlalu saya jelaskan ya. Ini kalau kalian arahkan kursornya ke icon ya, kalian bisa lihat di sini. Ini yang saya klik nih. Nah, di bawah center radius itu kan ada tulisan circle tuh. Berarti cara menggunakan untuk di keyboardnya kalian ketik aja circle seperti ini. Nah, jadi untuk semua bagian icon dan fungsinya di keyboard itu sama semuanya. Kalian tinggal arahkan saja kursor ke sini, maka akan muncul. Sebagai contoh ini line, yang ini P line, yang ini circle, dan yang ini arc, dan seterusnya. Tinggal kalian lakukan aja. Oke, selanjutnya itu adalah circle. Jadi circle ini fungsinya untuk membuat lingkaran. Kalian klik aja, habis itu arahkan kursornya seperti biasa, klik kiri lagi, tarik. Nah, di sini bisa kalian buat circle ya. Oh ya, untuk ukuran kalian bisa menentukan ukurannya dengan cara mengetikkan angkanya di keyboard. Misalnya kalian mau beli ukuran 100, kalian klik aja 100. Habis itu kalian enter. Nah, maka ukurannya akan langsung jadi di sini. Tapi kalau kalian ingin membuatnya menggunakan mouse, kalian klik aja seperti biasa dan tarik sesuka hati. Oke, jadi itu untuk circle. Selanjutnya ada arc. Jadi arc itu untuk ngebuat lengkungan. Jadi sebagai contoh seperti ini. Di sini kan bisa kalian lihat nih, 3 point. Jadi maksudnya 3 point ini kalian klik sebanyak 3 kali untuk membuat sebuah lengkungan. Sebagai contoh, kita klik pertama 1, 2, tarik. Nah, ini mau diarahkan ke mana? Klik lagi 1, 3. Jadi ini untuk lengkungan. Untuk penyesuaiannya bisa kalian coba sendiri. Oke, selanjutnya itu ada rectangle. Untuk keyboardnya itu rectangle ini fungsinya untuk membuat kotak, auto kotak ya. Kalau misalnya kita mau membuat kotak kan normalnya kalau kita nggak tahu rectangle pakai circle, pakai line nih. Nah, jadi kalau kita udah tahu rectangle, pakai rectangle aja lebih cepat. Jadi kita klik aja rectangle-nya seperti biasa, klik kiri, tarik. Nah, di sini bisa kalian lihat nih, langsung auto terbentuk kotak. Oke, jadi itu untuk fungsi rectangle. Selanjutnya ada center. Jadi center ini fungsinya untuk membuat lingkaran, bukan lingkaran, membuat
lengkungan lonjong, buat lingkaran lonjong maksudnya. Nah, untuk membuat lingkaran lonjong seperti ini, jadi kalau kita ulang lagi ya, jadi kalau kita klik senternya, habis itu kita klik ke di sini. Nah, kalau kalian tarik sini, itu lonjongnya akan ke atas dan ke bawah. Sedangkan kalau kalian klik lagi dan kalian kliknya ke bawah atau ke atas, itu lonjongnya akan ke samping. Itu tinggal ditentukan ukurannya saja. Jadi intinya center ini untuk membuat bidang lonjong ya. Kita lanjut ke HUDs. Jadi HUDs ini fungsinya kita klik dulu. Ini untuk membuat arsiran. Kita coba klik dulu HUDs. Oke, nah di sini kan muncul perintah-perintahnya nih, icon-iconnya lagi nih. Bentar, kita close dulu. Untuk contohnya HUDs itu untuk membuat arsiran. Jadi sebagai contoh kita akan membuat, sebagai contoh buat kotak, anggaplah ini sebuah bata lah ya, anggap aja sebuah bata walaupun bukan. Oke, jadi kita klik aja HUDs di sini. Nah, kalau sudah klik HUDs akan muncul beberapa pilihan di sini. Pick point ini bermaksud untuk menentukan lokasi yang ingin kalian masukkan. Nah, misalnya kan saya pilih arsirannya di sini angel. Nah, kalau kita arahkan ke sini, itu akan otomatis berubah arsirannya menjadi seperti angel ini. Nah, untuk pilihannya bisa kalian lihat aja ini menggunakan kursor ini. Nah, ada banyak pilihan tuh. Yang biasa digunakan itu ans, sesuai kebutuhannya, jadi sesuai. Nah, ini kan rapat-rapat nih, antar garisnya rapat-rapat nih. Ini bisa kalian atur jaraknya di sini, HUDs pattern scale kalian ubah aja. Sebagai contoh saya akan buat 0,2. Oke, kita arahkan lagi. Itu terlalu rapat, jadi kita akan buat 10. Oke. Nah, bisa dilihat kan jarak antar 1 dan 0,2 tadi yang terlalu rapat dan 10 ini jaraknya sangat berbeda. Ini bisa kalian atur jaraknya. Nah, untuk yang lain ini dibiarkan saja. Dan untuk ini kalian bisa menentukan warnanya. Jadi misalnya kita akan pakai ans dengan jarak 10. Kita klik aja. Kalian klik. Nah, untuk warna garisnya akan berubah sesuai yang kalian inginkan. Dan untuk ini, itu adalah backgroundnya, background bagian ininya. Jadi lebih baik menggunakan yang ini saja untuk pengubahan warna garisnya. Jadi itu untuk HUDs, kita close. Kita hapus lagi. Selanjutnya ada move. Jadi move ini sesuai artinya ya, untuk berpindah, untuk memindahkan. Contohnya kita akan buat kotak di sini menggunakan rectangle. Kita buat kotak. Nah, kita klik move. Klik move. Setelah itu kita enter, maka akan muncul beberapa poin di sini. Poin ini bisa kalian klik untuk mengarahkan objek ini ke tempat lain. Sebagai contoh saya akan klik di sini dan saya akan memindahkan ke kiri atau kanan. Nah, jadi ini fungsi dari move untuk memindahkan tempat ya. Nah, ini kan masih terlalu kaku nih, maksudnya masih terarah biar lurus. Ini untuk cara mematikannya, kalian klik F8 lagi aja. Nah, jadi F8 ini untuk menonaktifkan, juga untuk mengaktifkan bidang lurusnya. Kalau kalian klik F8 lagi, auto lurus lagi nih. Oke, ini untuk move. Kita lanjut copy. Copy ini untuk mengcopy sesuai artinya. Kita buat rectangle lagi. Lanjut copy. Jadi copy ini kalian klik aja. Kalian klik objeknya. Setelah kalian klik objeknya, klik enter. Nah, sudah. Sama seperti biasa, muncul 4 titik ini, beberapa titik yang bisa kalian pilih. Kalian pilih bebas, habis itu kalian klik kiri, tarik kemana kalian mau copy item tersebut. Jadi kalau saya mau copy di sini, klik lagi kiri, atau mau nge-copy lebih dari satu, klik lagi, dan seterusnya, sesuai kebutuhan aja. Jadi itu dia untuk copy. Oke, selanjutnya itu ada stretch. Jadi stretch ini berfungsi untuk memanjangkan atau memendekkan objek. Jadi caranya kalian klik di stretch. Habis itu di sini kan muncul gini, kalian blok aja ke bagian yang mana ingin kalian panjangkan. Sebagai contoh saya ingin memanjangkan bagian atas ini, saya blok di sini. Nah, kalau udah, kalian klik enter. Nah, kalian ambil poinnya, ambil yang tengah. Habis itu kalian tarik ingin panjang kemana, ke atas, ke bawah, samping atau kanan, terserah kalian lah, sesuai kebutuhan aja ya. Oke, jadi itu untuk stretch. Selanjutnya itu ada rotator. Rotator ini sesuai artinya ya, rotation.
artinya memutar. Jadi fungsi rotate ini untuk memutar suatu objek yang ada di AutoCAD. Jadi bagi contoh kita akan memutar ini kotak ini, kita klik rotate, klik objeknya. Nah, kita klik rotate, kita klik objeknya. Kalau sudah kalian klik enter, oke, ambil poinnya seperti biasa, ambil titiknya. Habis itu tinggal kalian arahkan nih, mau diputar kemana, sesuai kebutuhan aja. Oke, kita cancel. Selanjutnya itu ada mirror. Jadi mirror ini fungsinya itu seperti kaca ya, untuk memirror objek yang ada di AutoCAD ya. Ibaratnya kopi, tapi dia fungsinya seperti kaca. Lebih tepatnya lebih ke kaca ya, memirror objek. Oke, jadi cara melakukannya itu ya mudah aja, kalian klik mirror, itu kalian klik objeknya, enter, ambil poinnya. Misalnya kalian mau nge-mirror dari bagian bawah nih, kalian tarik aja. Nah, kalau kalian tarik ke sini, kalian akan bisa melihat dia akan mirror ke bawah sesuai mirror. Jadi objeknya di atas, kalau kalian tariknya ke samping itu akan munculnya di bawah. Atau kalau kalian ingin memunculkan di atas, kalian tarik ke atas. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsi dari mirror untuk copy objek ya. Oke, selanjutnya ada scale. Jadi scale ini fungsinya untuk mengubah skala suatu objek yang ada di AutoCAD ya. Jadi sebenarnya scale ini untuk situasional aja, karena sebenarnya kan kita udah ngatur nih, sebelum kita gambar juga kita udah atur skalanya nih. Nih sebagai contoh di sini bisa kalian lihat. Jadi skala itu yang saya gunakan itu 1:1. Jadi otomatis semua gambar yang ada di AutoCAD ini gambarnya skalanya berubah menjadi ukuran 1:1. Tapi kalau seketika di tengah pekerjaan kalian ingin mengubah scale suatu gambar, kalian bisa gunakan ini. Kalian klik aja scale-nya, klik scale, arahkan objeknya, klik enter, ambil poinnya. Nah, ini kan bisa kalian nih lihat nih berubah ukurannya, masih terlalu besar ya. Kalian atur aja mau berapa. Sebagai contoh saya ingin buat 2, kalian enter. Nah, kalau sudah ini jadinya sesuai ukuran yang ingin kalian ubah aja. Sebenarnya sih udah keatur dari awal ya. Mungkin kalau kalian ingin membuat dengan skala 1:1 ya otomatis semua skala 1:1. Tapi kalau misal kalian ingin mengubahnya ya kalian bisa gunakan ini dengan cara yang tadi. Oke, jadi itu untuk scale. Oke, selanjutnya itu ada trim. Jadi trim ini fungsinya untuk memotong suatu objek yang objeknya itu menyatu dengan objek lainnya. Contohnya seperti ini kan rectangle nih, kita buat dengan rectangle, otomatis garisnya nyatu semua ya. Jadi kalau kita mau hapus bagian atas ini nggak bisa, soalnya nyatu. Kalau kita blok ya auto hapus semua seperti ini. Jadi cara untuk menggunakannya itu gampang aja, kalian klik objeknya terlebih dahulu, kalian trim. Nah, habis itu kalian pilih objek yang mana yang ingin kalian hapus. Jadi kalau ingin hapus bawah ya hapus aja bawah, tinggal diklik. Hapus atas tinggal klik aja bagian atas, seperti itulah. Jadi fungsinya untuk memotong objek yang terhubung. Oke, selanjutnya kita ke fillet. Jadi fillet ini fungsinya untuk membuat lengkungan di suatu objek. Jadi caranya gampang aja, kalian klik fillet. Misalkan kalian ingin membuat lengkungan seperti ini nih, seperti yang saya gambarkan di kursor. Jadi kalian klik dua bagian bidang objek. Sebagai contoh saya akan klik kiri dan kanan, itu otomatis membuat seperti ini ya. Dia mengikuti dua bidang objek yang ditentukan di 2 poin awal. Jadi poin pertama itu di kiri dan kanan. Atau kalian bisa ingin membuat objek yang lengkungannya misalnya di sini. Ini kotak ini ingin kalian potong untuk membuat lengkungan di sini, itu bisa aja. Kalian klik fillet. Kalian klik objek kiri dulu, misalnya kita mau membuat seperti ini, arah sini. Klik objek kiri. Nah, habis itu kan ada muncul nih, select object or shift select to apply corner, or kalian klik arah bawah, panah bawah di keyboard, kalian klik bawah. Nah, setelah itu akan muncul tulisan radius nih, kalian klik aja. Jadi radius ini maksudnya untuk menentukannya secara terperinci lah. Jadi misalnya kalian ingin membuatnya dari sini, nah habis itu kalian ingin potongnya di sini, kalian klik aja. Nah, akan jadi seperti ini dia. Kalau sudah, kalian klik enter, klik lagi, dah. Situasional aja. Kalau kalian ingin membuatnya seperti di sebelah sini, samain aja dari sini dan ke sini. Oke, jadi itu untuk fillet. Selanjutnya itu ada array. Rectangular array. Jadi rectangular array ini fungsinya untuk mengcopy suatu objek, ke banyak. Jadi kita ngekopinya untuk membuat banyak ya, membuat banyak objeknya ya, dengan kolom dan row yang kita tentukan. Jadi cara ngebuatnya seperti ini, kalian klik array, kalian klik objeknya, enter. Nah, ini kan muncul nih pilihan seperti ini.
Di sini kolomnya ada 4, 1 2 3 4, dan row-nya ada 3, 1 2 3. Jadi kalian bisa tentukan di sini ini kolomnya kalian mau berapa, misal kalian mau buat 2 dan row-nya mau dibuat 1 aja, kalian klik aja di sini buat 1. Nah, ini kan otomatis terbuat satu nih, 1 row dan 2 kolom. Nah, untuk jarak antar kolomnya itu bisa kalian tentukan aja di sini. Ini kan otomatis terset default ya. Misalnya kalian ingin buat 100, kalian klik aja 100, enter, maka total di sini juga akan berubah. Nah, ini dia jarak antar kolomnya jadi berubah ya. Karena normal di 190, kita buat 190 aja. Tergantung kebutuhan, tapi sebagai saran untuk awal itu biarin default aja bawaannya. Nah, ini untuk jarak row-nya karena emang row-nya cuma 1, jadi ini dibiarkan saja, tidak apa-apa karena nggak akan ada perubahan. Oke, jadi itu untuk rectangular array, kita close dulu. Selanjutnya itu ada erase. Jadi erase ini sesuai artinya ya, dalam menghapus, sama saja seperti delete. Misalnya kalian ingin menghapus objek ini, kalian klik aja, habis itu kalian klik erase, maka akan terhapus. Tapi cara cepat saya biasanya kalian klik aja objeknya, klik delete di keyboard, itu sama aja sih sebenarnya, sama-sama menghapus ya. Oke, jadi itu untuk erase. Selanjutnya adalah explode. Nah, explode ini fungsinya untuk memisahkan objek yang terhubung. Nah, ini kan bisa kalian lihat nih, rectangle ini kan nyatu nih objeknya nih. Sementara rectangle yang ini udah saya explode terlebih dahulu tadi. Jadi ini objeknya terpisah ya, 1 2 3 4. Kalau kita blok nggak keblok semuanya, keblok ke satu. Jadi untuk membuat seperti itu, kalian klik aja objeknya, habis itu kalian klik explode di sini, diklik. Nah, di sini otomatis objek yang kalian pilih tadi akan terpisah. Oke, jadi itu fungsi dari explode. Selanjutnya ada offset. Jadi offset ini untuk memindahkan sebuah garis dari garis tertentu ke tempat yang kalian inginkan. Jadi sebagai contoh, kalian misalnya ingin memindahkan garis ini ke sini untuk menambahkan garis, jadi kalian klik aja offsetnya, kalian klik offset, habis itu kalian klik objeknya yang ingin dipindahkan. Sebagai contoh, saya akan pindahkan garis ini, kalian klik, habis itu kalian arahkan nih, mau dipindahin kemana nih, misalnya pindahin ke sini, kalian klik. Nah, ini kan ada tulisan select object to offset or, kalian klik lagi objek yang ingin kalian pindahkan, klik sekali lagi. Nah, ini otomatis nih akan berubah sesuai jarak yang kalian tentukan. Misalnya jaraknya tadi segini, ingin kalian taruh atas. Kalau kalian bawa, arahkan aja ke bawah. Kalian kalau sudah, klik kiri seperti biasa. Nah, maka ini akan jadi hasilnya. Oke, jadi itu untuk offset. Selanjutnya adalah text atau multi-line text. Jadi multi-line text ini berfungsi untuk memberi teks di suatu objek ataupun di bagian AutoCAD nih. Jadi caranya gampang aja, kalian klik teks ini, kalian arahkan kursornya. Misalkan saya mau memberi nama di sini nih. Klik, arahin aja. Nah, di sini otomatis akan muncul alat-alat seperti ini ya, icon-icon seperti ini ya. Jadi misalkan kalian ingin mengetik, saya sebagai contoh saya akan ketik example ya, example. Nah, di sini bisa kalian buat sebagai tulisan nih. Jadi untuk bagian atas ini kalian bisa ubah ukurannya. Jadi cara untuk mengubah ukuran tulisannya ini gampang aja. Kalian arahin kursor ke sini, text height kan 25 nih, 2,5 nih. Settingan defaultnya, settingan bawahnya. Misalkan kalian ingin ubah ke 10, kalian klik 10, habis itu di enter. Maka di sini akan otomatis keubah. Kalian blok dulu. Oke, nah seperti ini. Jadi untuk multi-line text, dan ini juga kalian bisa ubah fontnya sesuai yang kalian inginkan, mau dibuat bold seperti biasa lah. Ini fungsi dasar sebenarnya, sama seperti Microsoft Word ya, jadi nggak perlu bertel-tel ya. Jadi ini untuk font, dan ini untuk warnanya mau diubah kemana ya, sudah paham lah ya, sama seperti Microsoft Word pokoknya. Oke, jadi ini untuk multi-line text. Selanjutnya kita ke ini linear. Jadi linear ini untuk melihat suatu ukuran dari suatu objek. Jadi sebagai contoh, saya ini mau ngeliat ukuran ini dari ujung as ini ke as ini. Caranya itu gampang aja, kalian klik linear ini,
kalian klik dari tempat yang mana mau kalian ukur. Misalkan saya mau ukur dari ujung ke ujung nih, kalian klik ujungnya, dan endpoint, poin terakhir, kalian klik ujungnya nih. Nah kalau sudah, kalian tarik aja ke atas. Nah di sini akan muncul ukurannya. Ukuran di sini 132,8 ya, karena saya mau ngebuatnya tanpa ukuran, ngebuat casing aja. Nah kalau kalian klik lagi, maka di sini akan muncul ukurannya. Oke, jadi itu untuk linear. Oke, selanjutnya itu ada leader. Jadi leader ini fungsinya untuk memberi nama pada suatu objek yang ingin kalian beri nama. Jadi sebagai contohnya seperti ini, saya ingin memberi nama bagian sini nih. As ini ingin saya beri nama, contohnya example lah, contoh. Jadi kalian klik aja leader ini, leader. Kalian klik bagian yang ingin kalian beri nama. Nah kalian klik. Nah habis itu kalian bisa arahkan nih, di mana nama itu mau ditulis. Misalnya saya mau nulisnya sepanjang ini, kalian klik lagi. Nah di sini kan muncul nih multi line text seperti biasa, kalian ketik aja misalnya example. Nah seperti ini kalau kalian mau ubah ukurannya atau ubah fontnya atau warnanya, diubah aja seperti biasa, pokoknya sama kayak tadi lah, sama kayak Microsoft Word. Nah kalau udah pokoknya enter, exit, kalian klik exit. Nah akan muncul seperti ini, kalian klik yes. Nah setelah itu akan menjadi seperti ini. Oke, jadi ini untuk leader. Selanjutnya itu ada table. Table ini fungsinya sama aja seperti di Microsoft Word ya. Kita pindah dulu. Fungsinya ya untuk membuat table. Jadi kalian klik aja tabelnya, klik. Nah di sini kalian bisa tentukan ininya, dibiarkan saja. Ini udah bawaannya udah bener. Ini adalah jumlah kolomnya mau dibuat berapa, misalnya mau dibuat 4 atau 2 nggak apa, atau row-nya mau dibuat 1, 3 atau 2, disesuaikan saja, dibuat 3. Nah ini untuk ukuran ini bawaan aja ya, ini udah bener ukurannya. Dan yang ini juga udah bener, first row itu title, di second row itu header, dan row terakhir itu, row sisanya itu adalah untuk memasukkan data. Ini udah bener, biarin aja. Jadi kalian tentuinnya itu di sini aja, kolom sama data row. Tapi kalau kalian ingin mengubah-ubah juga nggak apa, coba-coba aja. Tapi ini bawaannya udah bener, udah rapi. Kalau sudah kalian klik OK, nah kalian arahkan. Nah kalau sudah kalian arahkan tempat yang ingin kalian inginkan, klik kiri lagi. Nah akan jadi seperti ini. Jadi ini titelnya, ini headernya bagian atasnya untuk memasukkan misalnya ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan ini adalah listnya, data-datanya ya. Jadi kalau kalian klik keluar, close editor, nah akan jadi seperti ini. Kalau mau masukin tag di sini, kalian klik 2 kali aja pada bagian bidangnya. Ya seperti biasa lah. Oke, jadi ini untuk table, kita hapus dulu. Selanjutnya itu ada layer properties. Oh ya, jadi layer properties ini sudah dijelaskan ya di video sebelumnya ya. Jadi kalian tonton aja video sebelumnya. Kalau kalian bingung untuk layer properties ini, saya akan ambil simpelnya aja. Jadi layer property ini fungsinya untuk menentukan layer, jadi ya. Jadi maksudnya misalnya kalian ingin membuat kusen atau pintu gitu, jadi kan kalian ingin ubah warnanya kan otomatis pengen beda-beda ya, biar nggak sama lah caranya. Jadi sebagai contoh ini adalah kotak. Di sini kalian bisa ubah. Nah di sini misalnya contoh kotaknya warna kuning. Kalau kotaknya mau dikasih warna kuning, kalian klik aja di sini warna kuning. Atau kotaknya mau dibuat warna biru, kalian klik aja warna biru. Karena di sini belum disetting itu, jadi kita lewatkan aja ya. Kalau kalian ingin melihat lebih jelas ya cara setting segala macamnya, itu kalian tonton video sebelumnya saja. Oke, selanjutnya itu ada property ya, match property. Match property ini nggak jauh beda sama ini, sama layer. Jadi match property ini untuk merubah suatu objek. Misalnya kalian ingin mengubah objek yang ini nih, misalnya saya buat ini menggunakan kotak, menggunakan layar nih, kalian klik, nah ini otomatis akan berubah jadi kuning ya, sesuai layarnya warna kuning. Nah jadi kalau misalnya kalian ingin mengubah objek yang kosong ini menjadi sesuai layar, nih misalnya saya ingin mengubah garis ini warnanya sesuai layarnya, kalian klik aja. Nah di sini kalian klik match property, kalian klik objeknya. Nah kalau sudah, kalian klik warnanya nih, mau diubah warna masing-masing sendiri atau disesuaikan dengan layar. Jadi kalau mau saya ubah warna putih,
Saya klik aja objeknya, enter, maka dia akan jadi putih. Atau kalau saya mau ubah jadi warna kuning, kita tinggal klik aja warna kuning, atau mau disesuaikan dengan layar pun bisa. Kalian klik aja by layar di sini ya. Kalau untuk menyesuaikan dengan layar, kalian arahin dulu di sini layarnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama aja fungsinya dengan layar ya. Nggak terlalu penting ini mas properti ini. Cuman dia pentingnya untuk mengubah suatu objek aja. Misalnya kotak ini kan udah layarnya ada kuning nih. Kalian ingin ubah nih, dengan tanpa mengubah isi dari layar yang ada di sini. Jadi mengubahnya di sini. Kalau kalian ingin mengubah warna putih, kalian ubah aja. Jadi di sini kan tetap masuk ke layar kotak kuning, tapi warnanya tidak kuning, sudah berubah putih. Jadi kita mengubah warna atau yang lainnya di objek suatu layar tanpa mengubah isi layarnya. Jadi begitu untuk fungsi match property. Oke, selanjutnya itu ada measure. Jadi measure ini fungsinya itu untuk membagi suatu objek ya. Jadi maksudnya membagi suatu objek itu membagi jarak suatu objek ya. Jadi sebagai contoh kita akan buat line di sini, kita buat line, kita klik, kita tarik. Nah ini masih ke bawah layar ya, nggak apa. Misalnya saya ingin membuat garis panjang 100. Kalau sudah kita klik enter, klik exit. Nah ini kan garisnya udah jadi nih, sepanjang 100 nih. Jadi kalau kita mau membuat measure itu kalian klik aja, maksudnya ini kan 100 nih. Misalnya kalian ingin ngebagi garis ini menjadi 5 bagian, otomatis 100 dibagi 5 kan itu kan 2 ya, 20. Nah jadi itu nanti akan muncul tandanya nih di setiap bagian. Misalnya kalian ingin ngebagi 5 kan 20 tuh, di setiap jarak 20 itu akan muncul suatu tanda, ntar kalian bisa atur tandanya. Jadi kita gini aja, kita pakai keyboard, jadi measure to ME, kalian klik enter, kalian klik objeknya. Nah kan sudah klik nih, kalian klik bagian ujung dari garisnya. Nah misalnya kalian ingin ngebagi menjadi 5 nih, ini kan ukurannya 100 nih, saya ingin membaginya menjadi 5, jadi otomatis dibagi 5 sama dengan 20. Jadi kalian klik aja 20 di sini, kalian klik enter. Nah di sini akan otomatis muncul ikonnya. Jadi kalau kita klik linear dan kita kita mengecek ukurannya, nah di sini ukurannya akan 20, semuanya sama ya, timbang 20. Untuk bagian awal poin yang dipilih itu nggak muncul ini, cuma muncul di poin-poin berikutnya aja. Jadi kalau kalian ingin mengubah ikonnya ini kalian ubah ke gambar lain atau bagaimana, itu gampang aja, kalian ketik di keyboard kalian pie type. Nah ini pie type ini, kalian klik pie type nya. Nah di sini akan muncul nih beberapa pilihan nih. Misalnya kalian ingin memakai icon yang seperti ini, kalian klik aja, nah otomatis akan berubah ikonnya. Jadi fungsi dari measure itu untuk membagi garis lah ya, membagi ukuran garis sambil memberi tandanya. Jadi itu untuk measure. Oke, selanjutnya itu ada quick select di sini. Jadi fungsi quick select ini semacam quick block ya, blok cepat. Jadi maksudnya quick select ini kalian bisa ngepilih, kalau kalian ingin ngeblok suatu objek aja, tapi objek lain nggak ingin keblok, atau ingin kalian misalnya di sini ada banyak objek nih, anggaplah ada 20 objek di sini. Nah kalian ingin ngeblok 10 objek atas nih, tanpa ngeblok 10 objek yang bawah. Itu caranya gampang aja, kalian klik di sini, klik quick select. Di sini kan ada pilihan nih, entire drawing, kalian biarin aja. Ini kalian biarin multiple. Di sini saya akan menggunakan layar ya, jadi saya akan klik layar. Di sini saya biarin equal. Nah di sini bisa kalian pilih nih. Ini kan di sini di value-nya ada tulisan 0, div point atau kotak. Jadi maksud ini adalah di value ini akan menunjukkan bagian-bagian yang kalian pilih di sini. Misalnya kalian pilih warna, ini akan muncul nih warna mana yang mau di sort, yang mau di blok sama kalian. Untuk kali ini saya akan pilih layar, jadi layar yang akan saya blok itu layar kotak aja. Jadi misalnya saya ingin ngeblok semua layar kotak tanpa ngeblok layar-layar yang lain, itu kalian klik di sini aja, klik layar kotaknya. 2 ini dibiarin, udah bawaan, kita klik OK. Nah di sini otomatis layar kotaknya akan terblok ya, sedangkan layar yang lain enggak nih. Ini kalau kita cancel, kita exit. Nah kalau kita klik di kotak ini, di garis ini, nah di sini kan di layarnya akan munculnya layar kotak ya,
sedangkan yang ini itu layarnya adalah layar 0. Maka dari itu tadi karena saya memilihnya yang kotak, otomatis yang keblok dia doang. Nah ini kan 0 nih, layar 0, yang hijau layar 0 nih. Kita coba lagi ya untuk ngeblok layar yang 0 tanpa ngeblok layar kotaknya. Jadi kita seperti tadi, dibiarkan aja, kita pilih layar, kita klik di sininya 0, dibiarkan saja, langsung klik OK. Nah di sini akan otomatis keblok semua nih, khusus layar yang 0, sedangkan layar yang kotaknya nggak keblok. Nah jadi misalnya kalian punya banyak file nih, udah kalian buat layar kotak, layar kusen, layar pintu, layar segala macam, banyak itu kan nggak selalu selamanya suatu baris itu layar kusen atau pintu doang kan. Mungkin kalau kita mau ngeblok ini misalnya layar kotak, di layar kusen, kalau mau ngeblok ini kan kerap nih, auto keblok semua. Nah kalian pakai aja quick select. Kalau kalian misalnya pengen ngeblok layar kusennya, kalian pilih kusen aja seperti tadi, itu ntar bagian-bagian kusennya otomatis keblok semua tanpa ngeblok gambar-gambar yang lain. Nah jadi itu untuk quick select. Selanjutnya itu ada select all. Jadi select all ini sama aja kayak di HP ya, copy all, atau lebih tepatnya di Microsoft Word itu Ctrl+A, ngeblok semua yang ada di gambar ini. Jadi itu fungsinya kan, di sini bisa kalian lihat Ctrl+A. Jadi kalau kalian klik Ctrl+A itu auto keblok semua. Nah seperti ini. Nah auto keblok semua berhubung cuma ada 3 gambar, yang keblok ya cuma 3 gambar ini. Atau kalau kalian klik aja select all ini, sama aja. Jadi fungsi select all ini untuk ngeblok semua objek tulisan, semua objek yang ada di AutoCAD ini. Nah jadi itu fungsinya. Selanjutnya itu ada quick calculator. Jadi quick calculator ini fungsinya untuk memunculkan kalkulator di dalam AutoCAD. Nah jadi misalnya kalian lagi nggak megang HP atau lagi nggak megang kalkulator, atau di laptop kalian nggak punya kalkulator, contohnya nggak ada fitur kalkulatornya, kalian bisa klik aja di sini. Nah di sini bisa muncul kalkulatornya. Untuk fungsinya sama seperti kalkulator biasa, nggak perlu dijelaskan ya. Oke, jadi itu untuk utilities. Jadi nah selanjutnya ini adalah clipboard. Clipboard ini fungsinya sama aja sama di Microsoft Word ya. Ini untuk copy paste, ini untuk cutnya, nah ini untuk pastenya, ini untuk kopinya, ini untuk cutnya. Fungsinya sama aja lah sama di Microsoft Word, nggak beda. Nah ini untuk base view ini untuk memunculkan objek 3 dimensi ke dalam AutoCAD. Jadi ntar kalau objeknya udah dimasukin ya, objek 3 dimensi udah dimasukin, kita akan dialihkan ke layar layout 1. Nah di sini lebih tepatnya, ntar ada beberapa option bakal muncul di bagian atas di sini nih, untuk diubah warnanya, untuk diubah arah objek 3 dimensinya, pokoknya untuk memunculkan objek 3 dimensi lah. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk base view ini saya tidak punya filenya, dan kebetulan saya juga tidak pernah membuat file 3 dimensi, jadi kita akan skip aja ini untuk bagian base ini, karena kita kan fokusnya untuk ke denah dulu ya. Oke, jadi base view, touch ini select mode ini untuk memunculkan nih di kursornya yang gerak-gerak nih, ini untuk select mode untuk memunculkan icon ini. Oke, segini saja untuk video tutorial AutoCAD kali ini mengenai fungsi dari icon-icon yang ada di AutoCAD. Bila ada kurang salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk tonton video AutoCAD sebelumnya ya, dan juga tetap stay tune di channel ini untuk menunggu video tutorial AutoCAD yang selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.